Kau. Oke. Kalau yang pertama itu ada hadisnya ya. Nabi SAW mengatakan mutilul ghani dzulmun. Ya. Wong sugih yang molor bayar utang itu zalim. Ya, dia zalim ya hitungannya dosa terus lah sampai dia bisa bayar. Karena nggak boleh mutlil ghani dzulmun ya. Jadi kalau ada orang kaya utang, mesti punya uang kok ngutang kemudian nggak mau bayar padahal dia bisa bayar, itu udah kezaliman larinya. Itu dan zulm seperti yang Nabi sabdakan dalam hadis lain, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Nanti akan jadi kegelapan buat dia pada hari kiamat. Ya tidak ada solusi kecuali ya nagih terus. Ya orang seperti itu kan nggak ada kecuali ditagih terus ya. Atau misalkan kita nagihnya harus dengan cara lain, dalam artian gini, tidak harus dalam bentuk uang. Misal kalau kita ngutangi duit ya kan, kamu punya apa di sini? Oh, kalau susah sekali barang misalkan dalam bentuk barang tinggal ditaksir gitu, harganya berapa untuk dikembalikan gitu, daripada tidak sama sekali itu. Karena sebenarnya harusnya kalau orang yang ngutang itu sadar, kita kan kasihan sama jenengan gitu loh. Saya tagih ke jenengan itu karena saya kasihan sama jenengan, karena jenengan punya tanggungan ke saya. Kalau jenengan mati utangnya nggak dibayarkan itu masalah ya kan, makanya saya bantu nih, saya tagih jenengan nih jenengan bayar, harusnya begitu kalau sadar ya. Kalau sadar, tapi sih akhirnya kan orang sadar ya Pak ya gitu. Nah banyaknya lebih galak malah ya, kita yang punya duitnya kayak malah ngemis gitu bahasannya ya, yang punya duitnya malah memelas, cuma uang saya dikembalikan. Itu yang pertama. Kalau untuk orang kedua tentu tidak boleh ya, tidak boleh sampai dia ngutang ke bank dengan sistem riba untuk bayar utang. Nah yang baik adalah kalau ini sisinya lebih kepada yang punya uangnya yang harus bersikap gitu. Seperti yang Allah katakan, bukan ya mungkin kalau sampai pada tahapan akhirnya begitu, tapi yang pertama adalah memberikan ruang saja. Sampai ya saya tunggulah, saya anteni, yang penting ada hitam di atas putih, biar nanti kalau qadarullah misalkan dianya meninggal, ahli warisnya juga tahu bahwa dia punya hutang sama jenengan. Gitu saja. Artinya mengulur waktu, memberikan waktu, syukur ya kan, kemudian akhirnya jenengan sedekahin itu. Jadi yang punya modal, yang punya uang itu kemudian ya wis lah, nggak apa-apa, jenengan juga tahu kondisinya seperti apa, kemudian udah saya sedekahlah buat jenengan itu, misal saja seperti itu. Tapi tahapan pertamanya tadi ngulur, ngasih waktu, ngasih rentang waktu ya. Jadi itu nggih, jadi ngulur waktu, kemudian tadi kalau di tahapan akhir jenengan wis putus asa golek ngenteni ya kan, misalkan kemudian punya iktikat untuk diserahkan, ya diserahkan, disedekahkan. Katakan guys, sudah 8:30 orang lebih, mohon maaf barangkali ada kata ucap yang kurang pantas, mohon dimaafkan. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallah